Nah, halo, selamat siang teman-teman semuanya. Nah, dari hari ini kita kembali lagi ke webinarnya dari iLab. Nah, sama seperti kemarin, hari ini kita bakal mengupas tentang public speaking. Kemarin kita udah belajar tentang be charming, influence person, dan juga speak up. Untuk hari ini sendiri, kita akan lebih mengulas tentang handle the intimidate. Nah, apa sih itu? Di sini adalah merupakan proses pengendalian dalam diri untuk menyampaikan pesan dan mampu mengkondisikan saat terjadi permasalahan dalam berkomunikasi. Hasil output dari kelas hari ini diharapkan peserta mampu mengendalikan diri dan mampu menyelesaikan masalah saat komunikasi itu berlangsung. Jadi mungkin hari ini kita bakal lebih ke prakteknya aja ya. Nah, untuk pembicara hari ini sama seperti pembicara kemarin, yaitu Mbak Cynthia Theodora. Langsung saja saya serahkan pada Mbak Cynthia. Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih buat Angela untuk waktunya. Ini aku izin share screen ya teman-teman ya. Oke, selamat siang teman-teman. Senang banget hari ini kita bisa ada di day 2 di acara Public Speaking, Workshop Nasional Public Speaking bersama Innovation Elaboration. Dan hari ini kita akan lebih banyak nih belajar tentang praktek-prakteknya ya teman-teman ya. Nah, jadi hari ini tetap bareng sama saya, Cynthia, dan kita akan masuk ke materi yang kedua ini. Jadi materi kedua nanti, kita akan belajar untuk praktek, mempraktekannya, terus kita akan belajar untuk handle the intimate, dan juga closing public speaking, gitu. Jadi belajar gimana caranya menutup public speaking itu sendiri. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita mau praktis, jadi saya mau ingatkan dulu sama teman-teman bahwa sebenarnya public speaking itu adalah seni. Gimana caranya kita nih untuk bisa meyakinkan orang lain. Bisa meyakinkan orang lain itu kan kita harus percaya diri dulu. Untuk bisa menjadi percaya diri itu adalah proses pembelajaran dan juga latihan. Saya percaya bahwa orang hebat itu harus optimis, yakin, dan dia nggak pernah menyerah untuk apapun yang sedang dia perjuangkan. Gitu. Dan hari ini kita akan coba untuk praktekin public speaking yang sudah kita belajar bareng-bareng. Nah, sebelum kita praktek, jadi saya akan review lagi materinya yang kemarin sempat kita bahas. Yang pertama, gimana sih caranya membuka presentasi yang baik? Nah, teman-teman jangan lupa, teman-teman bisa milih untuk membuka presentasi itu mau yang mana. Yang pertama, buka dengan sebuah kutipan. Menurut ini, terserah. Yang kedua, berikan sebuah pertanyaan. Berapa banyak audiens di sini yang percaya bahwa menurut Albert Einstein bla 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 bla. Nah, bisa buat pertanyaan. Yang ketiga, berikan sebuah fakta. Menurut data dari kementerian ini bla 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 bla. Dan yang terakhir, gunakan cerita. Saya pernah ngalamin nih masa di mana ketika kita sedang berjuang, nah kayak gitu. Dan teman-teman bisa juga melakukan keempatnya. Jadi misalnya ada sebuah quotes dari Albert Einstein yang mengatakan bahwa bla 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 bla. Nah, teman-teman berapa banyak di sini yang percaya bahwa bla 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 bla. Dan faktanya adalah bla 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 bla. Saya juga pernah ngalamin ini nih. Nah, itu juga bisa digabung teman-teman. Dan jangan lupa, syarat dan ketentuannya adalah jangan lupa senyum pada saat kita public speaking. Oke. Dan poin yang kedua, jangan lupa vokal. Vokal, artikulasi, kejelasan suara. Gimana nih caranya kita itu untuk jelas agar nanti informasi yang kita berikan itu bisa masuk dan nyampe ke audiens. Yang kedua, nada suara. Kalau ceritanya lagi sedih, ya udah kita harus sedih. Kalau misalnya ceritanya lagi senang, nada suaranya juga harus happy. Yang ketiga, besar kecilnya suara kita. Yang keempat, tempo. Kecepatannya. Jadi jangan terlalu cepat, biar orang tetap bisa paham maksud. Terus jangan terlalu lambat. Kalau terlalu lambat, nanti orang ngantuk. Gitu. Jadi dipastikan ya temponya. Yang kelima, langkah atau ketukan. Yang keenam, waktu berhenti. Ini adalah kesempatan kita untuk ambil nafas, untuk relax sebentar gitu. Yang ketujuh, stressing, penekanan suara. Apa nih? Harus ditekan. Kata-kata yang kita berikan itu harus ditekan sampai audiens itu tahu. Kalau misalnya
ini adalah sebuah penekanan yang menjadi poin daripada materinya kita. Yang kedelapan, pemenggalan kalimat. Kita harus bisa memenggal kalimatnya satu persatu, sehingga dia punya makna yang lebih baik. Yang kesembilan, perubahan nada suara. Kapan ada suaranya dinaikkan, dan kapan ada suaranya kita turunkan. Nah, teman-teman, ini tadi review dari kemarin yang kita udah belajari bareng-bareng ya. Nah, jadi gini, public speaking itu kan memang sebenarnya adalah seni. Dan yang dibutuhkan pada saat seni ini adalah gimana caranya kita tuh untuk percaya diri. Teman-teman, ini adalah momen yang sangat tepat buat teman-teman ketika teman-teman memang punya impian, punya mimpi jadi public speaking. Ini adalah proses pembelajaran pertama yang teman-teman bisa lakukan sebelum teman-teman nanti mulai untuk next ke depannya jadi public speaker yang handal, yang profesional gitu ya. Nah, jadi tadi pagi saya sempat bilang nih sama panitia tolong dong ingetin nih pesertanya, jangan lupa ya bikin materi yang udah sesuai dengan kemarin, yang udah sesuai dengan materi yang kemarin udah kita bahas bareng-bareng dan kita diskusikan bareng-bareng. Jadi, ya ketika saya bilang ada, kita akan praktek, ya saya yakin teman-teman gak akan kaget lah. Jadi hari ini saya mau men-challenge teman-teman, siapa nih yang berani duluan untuk, oke Kak, aku mau nih yang pertama untuk memulai public speaking. Oke, coba. Ada nggak yang berani duluan challenge dirinya untuk mulai public speaking? Siapa? Kemarin itu, ini Krismon nih, ini mau nih. Krismon ini infonya mau nih. Gimana? Maaf Kak, ini saya nggak pakai laptop, pakainya HP. Iya, Soalnya nggak di apa-apa. laptop nggak bisa. It's okay, nggak masalah. Tapi PPT-nya nggak nggak bisa kebuka, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Krismon Atau rencananya mau presentasi, public speaking untuk presentasi, untuk pembukaan atau untuk apa? presentasi sih Kak. Oke, presentasi. Oh ya, boleh, nggak apa-apa. Bisa ini nggak, tolong hidupin kameranya nggak? Biar audiensnya tuh lihat, oh yang ini tuh yang namanya Krismon. Atau aku share pakai HP aja gitu ya. Cuman Coba. nggak bisa. Kakak stop share ya. Coba. Udah, sudah di stop share. Bentar ya, Kak, aku Teman-teman yang lain bisa ya dipersiapkan materinya. Kira-kira nanti mau bahas apa? Mau untuk pembukaan sebuah acara, mau presentasi, mau teman-teman mau apa, apapun bebas. Nanti kita coba praktekin satu-satu ya, dan nanti saya coba evaluasi kira-kira kurangnya di mana nih, atau udah bagusnya di mana nih, gitu. Oh iya, Krismon kenalan dulu lah. Bisa kenalan dulu. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, aku Krismon dari Riau. Ya itu aja. Oke, mantap. Bentar ya Kak, soalnya HP agak ribet. Nggak masalah. Teman-teman yang lain jangan lupa ya dipersiapkan materinya. Kelihatan nggak Kak? Kak, kelihatan nggak?
Iya, iya, kelihatan. Sebelumnya mohon maaf juga, ini agak berantakan kalau di HP. Tapi muka saya nggak kelihatan ya, Kak? Mukanya nggak kelihatan, tapi it's okay. Nggak apa-apa ya, Kak. Soalnya kalau HP harus pilih salah satu kayaknya. Nggak bisa sekaligus. Iya, nggak apa-apa. Iya, siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang ikut workshopnya iLab. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dari Kak Cynthia Theodora. Kebetulan ternyata saya terkejut Mbak Cynthia ngisi acara. Mbak Cynthia ini kakak kelas saya di Universitas Diponegoro. Iya kan, Mbak? Dan kebetulan ini saya juga mohon maaf ke panitia, saya nggak nyiapin PPT atau slide presentasi yang benar-benar saya siapin kemarin, karena ini saya pakai slide presentasi waktu saya ngisi acara di himpunan saya. Gitu. Mungkin langsung aja dimulai biar nggak buang-buang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut. Ya, mengutip kata-kata dari seorang sahabat, bagi saya itu gimana ya? Bagi saya tidak perlu orang-orang penting untuk mengutip sesuatu, karena bagi saya setiap orang itu adalah guru gitu. Teman saya pernah bilang, kita bukanlah orang yang paling benar dan paling pintar. Kita sebatas orang-orang yang beruntung untuk menikmati sedikit pembelajaran lebih. Lantas, apa yang sebaiknya dipertanggungjawabkan? Itu adalah pernyataan teman saya ketika saya mengikuti LKM MTL Nasional ITS. Itu sejenis pelatihan tentang kaderisasi politik begitu untuk mahasiswa yang dilaksanakan oleh Dikti, sekarang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Dan ketika saya kemarin itu, dia fasilitator dia berkata seperti itu pada saya. Gitu. Nah, begitupun dengan kita yang mungkin sudah mendapatkan materi ini yang lebih gitu. Lantas apa yang seharusnya kita pertanggungjawabkan? Gitu. Begitu teman-teman. Gitu. Nah, kenalan saya Grace Muhammad Fajrul Pratama dari PWK Undi 2017. Mungkin dari Riau aja ya biar enak. Pernah jadi ya kalau saya lelucon saya untuk adik-adik saya itu pernah jadi korlap atau orang yang marah-marah ketika mengkader atau ospek. Hobinya baca, nulis, naik gunung. Sekarang di HMI Komisariat Teknik di Undip. Mungkin di sini aja teman-teman yang gabung sama HMI. Dan biasanya teman-teman di Undip itu terutama di fakultas saya itu ngendalnya saya itu sebagai wakil ketua BEM yang gagal nyalon. Begitu ceritanya. Ya itu jadi lelucon fakultas. Lanjut aja. Nah, karena kebetulan saya sudah pernah menyampaikan materi ini, saya akan membawakan materi tentang influencing and persuasive gitu. Nah, di sini ada 5 outline yang akan saya bawa. Pertama tentang pengertian, gitu. Kemudian ada tujuan, kemudian bagaimana cara menginfluence seseorang, implementasi dalam organisasi, dan yang terakhir itu simulasi. Nah, simulasi ini saya hilangkan karena kemarin saya ketika mengisi kebetulan ada simulasi untuk adik-adik saya gitu. Karena kan kita nggak mungkin simulasi di sini. Gitu. Ini cuma praktek buat saya. Gitu. Nah, saya berusaha memulai dengan cuci mata saya gitu. Ketika saya ngobrol dengan adik-adik saya, coba dilihat. Gitu. Saya langsung nanya ini siapa orangnya. Adik-adik saya akan menjawab ini Fiersa Besari. Orang-orangnya terkenal gitu. Kemudian ini siapa? Orang-orang juga akan menjawab gitu. Ya, orang yang suka mengkritik presiden, terutama tentang pemindahan ibu kota kemarin. Perempuan yang sangat hebat gitu. Kemudian ini siapa gitu? Ini Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Kemudian terakhir, ini siapa gitu? Ini nggak ada yang kenal. Kemudian ketika saya bilang gitu, apa persamaan semua orang ini gitu? Mungkin saya juga tanya kepada teman-teman gitu, apa persamaan seluruh manusia ini, seluruh orang-orang yang saya tampilkan di foto berikut? Nah, persamaannya adalah mereka itu sama-sama berusaha untuk melakukan hal-hal yang bersifat persuasif gitu. Ketika presiden kita kampanye, ketika Fiersa Besari mungkin memutarkan video gini kita wah termotivasi untuk maju. Ketika ini siapa saya lupa namanya yang cewek ini gitu. Ngobrol gini gitu. Kita melihat wah ada aura tersendiri ya begitu daripada ketika dia berbicara, ketika dia mengungkap penggagasan rasanya dia itu orang yang wah gitu. Nah, itu adalah dasar-dasar
bagaimana kita bisa terinfluence dari seseorang begitu teman-teman. Mari sejenak merenung gitu. Karena saya dari PWK, saya sukanya itu megang peta. Ya. Nah, di Indonesia ini sebenarnya luas banget. Kita itu punya 5 pulau besar, teman-teman. Kemudian ada 34 provinsi. Nggak tahu kalau misalnya udah mekar lagi ya. Mohon nanti dikoreksi. Ini PPT lama soalnya. Ada 516 kabupaten kota, kemudian terakhir ada 7.094 kecamatan kota. Pertanyaannya, ada juga 2,6 juta penduduk. 260 juta penduduk, mohon maaf ya. Pertanyaannya gitu, mengapa bisa ribut saat kontestasi politik pemilu 2019 gitu? Ada apa teman-teman? Apa yang dilakukan oleh dua belah pihak sehingga kita itu terpecah gitu? Ada cebong dan ada kampret gitu. Nah itu adalah salah satu bentuk sifat persuasif yang lebih ke arah radikalis ketika salah seorang berbicara A, kemudian orang yang lain menerima dengan wah dia benar-benar dan membenarkan yang benar-benar kita rasa benar. Itulah sifat persuasif yang sebenarnya tidak baik teman-teman. Sehingga kemarin tahun 2019 sempat terjadinya keributan antara golongan yang satu dan golongan yang lain, tim yang satu dan tim yang satunya gitu. Nah itu adalah salah satu bentuk persuasif namun ke arah yang tidak baik. Kalau kita di LKM MTL itu bicaranya itu adalah sebuah apa namanya ya? Kalau di LKM MTL itu kita ngomongnya itu adalah wacana publik. Itu adalah konflik atau sesuatu yang timbulkan ke permukaan teman-teman, tapi belum tentu itu benar, baik, buruk dan salahnya gitu. Influencing, persuasif. Apaan bos? Nah ini saya mengutip aja dari pakarnya gitu, pakar. Kalau nanti salah saya mohon maaf, teman-teman juga bisa banyak baca. Influencing itu katanya di situ adalah transaksi di mana seseorang dibujuk oleh orang lain untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan harapan orang yang mempengaruhi. Berpengaruh dapat timbul karena status jabatan, kekuasaan dan menghukum, gitu. Kemudian pemilikan informasi, lengkap juga penguasaan saluran komunikasi yang lebih baik. Sedangkan persuasif ini di sini adalah komunikasi antar individu yang dia katakan ini ada dari Kenneth A. Anderson, katanya merupakan proses komunikasi antar individu. Komunikasi tersebut terjadi di mana komunikator menggunakan simbol-simbol untuk mempengaruhi pikiran si penerima atau komunikan sebagai dengan sendirinya. Komunikator dapat merubah tingkah laku, perbuatan audiens dapat merubah tingkah laku yang ada di persuasif ketika kita berusaha untuk mempengaruhi, kasarnya mempengaruhi orang lain lewat cara-cara persuasif. Sama enggak gitu? Nah, saya ketika menjelaskan ke adik-adik saya berbicara ini beda gitu. Karena apa? Persuasif dapat dilakukan oleh siapapun gitu. Kita melakukan metode sesuatu pada seseorang yang walaupun itu belum kita kenal. Contohnya ketika kita berdagang gitu ya. Mungkin ada yang pedagang di sini gitu. Kita berusaha untuk bilang, "Mbak, ini HP harganya bagus, modelnya bagus banget, RAM-nya tinggi 4 GB gitu. Kemudian ROM-nya juga tinggi, cocok banget buat mbak-mbak yang foto selfie." Itu adalah salah satu bentuk komunikasi persuasif. Sedangkan di sini ketika influencing ada pengaruh, contohnya di sini. Saya mengutip kata-kata Pak Handoko ya gitu. Nanti teman-teman boleh revisi kalau salah. Ada status jabatan yang mempengaruhi pertama gitu. Kemudian ada pemilikan informasi yang lengkap gitu. Kemudian ada saluran komunikasi yang lebih baik. Contohnya Bung Fiersa Besari gitu. Kita nggak perlu Bung Fiersa Besari itu harus ngomong adik-adik gitu. Ayo kita naik gunung karena gunung ini gini-gini, nggak perlu gitu. Cuma kita dengan melihat videonya Fiersa Besari, dia berkunjung ke gunung A, gunung B, tiba-tiba kita tertarik gitu. Dia terinfluence untuk mengikuti jejak dia, untuk sukses seperti dia gitu. Itulah yang membedakan antara influencing dan persuasif, teman-teman. Kita langsung aja gitu. Tujuan dan dampak influence dan persuasif, teman-teman ya bisa baca. Ini hanya beberapa poin yang saya kutip, teman-teman. Ya, dan salah satunya yang saya suka di sini adalah ketika kita melakukan influence dan persuasif itu kita bisa menggerakkan orang lain gitu. Itu juga lah salah satu bentuk ketika kita berkomunikasi, public speaking, hampir sama, teman-teman. Karena di dalam public speaking, kita punya sifat persuasif di dalamnya. Salah satunya, apa yang ingin kita sampaikan, bagaimana perkataan kita bisa mempengaruhi orang lain, sehingga kita bisa menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Itu saya pernah dengar kata-katanya dari seorang artis, saya lupa gitu. Katanya, ngomong itu enggak doang gitu. Karena ketika lu ngomong, lu bisa menggerakkan orang lain, teman-teman. Begitu. Nah, 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam mempengaruhi orang lain, di sini ada head, heart, dan hands. Maksud saya di sini adalah head itu logis, gitu teman-teman. Jangan teman-teman bilang ketika berusaha untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain,
Bang, ini HP bagus banget karena HP ini, mohon maaf, karena HP ini abang bisa ngelacak WA-nya pacar abang dan semacamnya. Itu kan nggak logis ya? Nggak ada aplikasinya sekarang ini, kecuali kalau teman-teman ahli coding. Atau, bang, ini HP bagus banget karena HP ini abang bisa tahu informasi tentang CIA gitu. Itu kan nggak logis ya? Orang-orang juga, apaan sih, nggak jelas gitu. Kemudian hurt, sentuhlah hatinya gitu. Sampaikan cara-cara yang bagaimana ketika kita berbicara, orang-orang tersebut tertarik atau punya simpati, punya empati terhadap kita, begitu teman-teman. Dan yang terakhir tuh hands. Usahakan apa yang kita buat bisa menciptakan kerjasama antara komunikator dan komunikan. Sama-sama bisa menerima dan sama-sama saling mendukung apa yang kita katakan gitu. Nah, tahapan dalam mempengaruhi ya ini cuman yang saya kutip, teman-teman bisa cari lebih banyak. Ada attention, interest, desire, decision, action gitu. Pertama lewat perhatian biasanya. Kemudian setelah teman-teman memperhatikan, wah si A ngomong BBBB, tiba-tiba kok aku juga pengen kayak gitu ya gitu. Pengen melakukan apa yang dia bilang ya. Ada minat gitu teman-teman. Setelah ada minat kemudian ada sesuatu yang tidak tertahankan gitu. Hasrat gitu. Kemudian dari situ teman-teman bisa ngambil ya atau tidak, ikutin dia atau tidak gitu. Atau beli yang dia tawarkan atau tidak. Ada di situ ada di situ sikap pengambilan keputusan, decision oleh teman-teman. Dan setelah teman-teman ambil keputusan, teman-teman melakukan apa yang teman-teman inginkan atau apa yang mereka persuasifkan ke teman-teman. Bisa jadi teman-teman ketika yang berkomunikasi persuasif dengan teman-teman itu adalah orang yang jualan, teman-teman beli jualannya gitu. Atau ketika misalnya mohon maaf yang berusaha menyampaikan pesan persuasif ke teman-teman adalah misalnya aktivis gitu. Besok kita geruduk gedung DPR tolak Omnibus Law. Teman-teman bergerak gitu. Besoknya gitu. Nah, ini udah deh. Ya. Oke, siap. Sudah. Terusan. Masih banyak ya PPT-nya ya? Enggak, ini slide terakhir. 2 slide terakhir ada. Oh, ada 2 slide terakhir. Udah nggak apa, tapi udah kok udah. Ini ya. Biar kita review ya. Oke, ini kakak review ya. Nah, tadi tuh, teman-teman aku pindah ke HP ya, soalnya sedikit ada bermasalah. Nah, jadi tadi itu dari Krismon udah ngasih contoh ya teman-teman untuk presentasi. Sebelumnya thank you buat Krismon untuk presentasinya, itu keren banget. Nah, jadi ini sekalian saya kasih masukan sama teman-teman, kasih review juga ya. Jadi yang pertama tadi, Krismon membukanya sudah bagus, sudah ada kutipan. Nah, tapi ada sedikit nih, ada sedikit evaluasi buat Krismon pada saat membuka itu, ketika Krismon bilang minta maaf. Sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman. Jadi ketika kita public speaking, ketika kita presentasi, ini buat teman-teman juga, ketika kita presentasi, ya, yang paling penting adalah kita ini sebagai orang atau center yang dilihat orang lain. Nah, orang nggak tahu kita akan buat salah atau enggak. Tapi kalau kita minta maaf, nanti dia mikir, dia buat salah apa ya? Abis buat salah apa ya? Kok dia minta maaf sih? Gitu. Jadi, kalau misalnya kita ngomong di tempat orang, sudah bagus kayak tadi, tapi jangan pakai kata minta maaf ya. Ini buat teman-teman juga, nggak usah minta maaf karena kita nggak salah. Gitu. Yang kedua, tadi speed-nya rada cepat. Mungkin karena gugup ya. Iya, Kak. Sedikit gugup ya. Nah, jadi karena ada sedikit gugup, jadi speed-nya rada cepat gitu. Nah, mungkin ke depannya ketika kita presentasi dikurangin speed-nya. Jadi teman-teman atau audiensnya itu bisa mencerna dulu. Oh, dia lagi ngomongin ini nih, dia lagi ngomongin ini nih. Gitu. Jadi mencerna materi A, setelah itu baru kita masuk materi B, kayak gitu. Bagus juga tadi sudah ada penekanan ya. Di PPT-nya Krismon udah ada kasih data, terus udah ada penekanan juga. Itu bagus, itu adalah hal yang memang harus ada dalam public speaking. Nah, ada penekanan, tapi pada saat sesi pertanyaan, jadi tadi ada Krismon ada nanya ya, ada sempat nanya gitu ya ke audiens ya. Tapi contohnya gini deh, apa sih yang membuat orang itu terpengaruh dengan kita? Tadi kalau Krismon kan misalnya gini, apa sih yang membuat orang terpengaruh dengan kita? Ya bukan karena
fisik, tapi juga tentang bagaimana caranya kita untuk bisa melihat orang, contohnya gitu. Nah, pada saat kita mulai bertanya sama audiens, itu berikan penekanan satu, yang kedua berikan jeda. Jadi, contohnya gini, apa sih yang membuat orang itu terpengaruh dengan kita? Apakah karena fisik kita, penampilannya kita, atau karena materi yang kita sampaikan itu begini-begini. Nah, gitu. Pada saat kita presentasi sama pada saat kita bertanya itu sedikit dibedain ya. Terus sama ini. Tadi pada saat presentasi lumayan banyak nih E-nya. Nah, ini memang butuh waktu karena kakak juga saya juga ngalamin itu. Banyak E-nya kayak gitu. Ketika kita mau ngomong, terus misalnya kita lagi bingung nih apa? Nggak apa-apa, diam sejenak dulu, baru kita ngomong, kita sampein sesuatu. Gitu. Untuk mengurangi si E-nya itu. Tapi itu memang maksudnya memang natural ya dari kita, karena memang banyak banget yang kayak gitu. Itu memang butuh proses jam terbang dan juga butuh belajar. Gitu. Jadi dikurangi E-nya itu ya. Udah, kalau dari Krismon itu aja udah keren banget. Thank you Krismon. Hebat. Thank you. Nah, selanjutnya teman-teman ada lagi yang mau memberikan public speaking-nya, nanti kita bisa koreksi bareng-bareng, kita bisa belajar bareng-bareng dari situ. Ada lagi nggak kira-kira? Nanti kalau nggak ada, panitia yang nunjuk deh. Panitia yang nunjuk siapa nih orangnya kira-kira yang mau ikutan next selanjutnya. Siapa ya kira-kira ya? Coba saya tunjuk ya teman-teman ya. Saya mau coba ke Mbak Elda. Halo Mbak Elda. Wah, ini pada takut ini. Mbak Elda? Gimana, bersedia? Coba yang lain ya. Atau ada nggak teman-teman yang lain yang mau kasih contoh juga tadi kayak Krismon? Nanti kita bisa belajar bareng-bareng, bisa didiskusiin bareng-bareng nih. Kira-kira apa nih yang kurang? Atau dari panitia ada yang mau nyoba? Wah, langsung hening. Ada dari panitia ada yang mau nyoba nggak kira-kira? Nggak ada ya? Nah, ya udah, berarti gitu aja ya teman-teman ya. Jadi ketika kita presentasi tadi udah bagus contoh dari Krismon, hingga kita bisa tambahkan sesuatu hal tambah-tambahnya. Jadi kemarin juga memang saya belum sempat kasih tahu sih. Ketika kita memulai presentasi, nggak apa-apa, kita nggak usah minta maaf. Karena kalau kita minta maaf, nanti dikirain ada salah apa, kayak gitu. Terus ketahuan kalau kita tuh ternyata ada sesuatu hal yang salah atau memang masuk dalam ikonnya kita, nggak apa-apa, nggak usah minta maaf ya. Terus kurangi kata pada saat kita berbicara, karena kata itu ibaratnya menunjukkan kita sedang berpikir, tapi ketahuan kayak gitu. Jadi ketika bingung nih mau ngomong apa, nggak apa-apa, stop dulu, berhenti bentar, kayak gitu ya. Terus tempo, kita bisa slow temponya kita, bisa juga ditingkatkan temponya kita, gitu ya. Nah, ini aku balik ke Pak Top lagi untuk share PPT selanjutnya. Sebentar ya, teman. Oke. Nah, teman-teman, ini kita lanjut ya ke selanjutnya. Tadi udah dikasih contoh sama
Trismon. Untuk materinya tadi, ini kita bisa next ya. Nah, teman-teman, ini kita akan masuk ke materi handle the intimate. Nah, teman-teman, handle the intimate itu adalah proses gimana caranya kita itu mengendalikan diri kita, menyampaikan pesan dan mampu untuk mengkondisikan pada saat kita itu lagi ada masalah, kayak gitu. Jadi, lagi ada masalah apa sih yang terjadi saat ini, dan kita tuh harus bisa handle itu, kondisi yang ada. Dan ini sering banget pada saat kita mulai public speaking, kita akan ngalami atau ngerasa posisi di mana ada tekanan tertentu, entah dari dalam diri kita, nervousnya kita, atau dari luar pada saat misalnya kita presentasi, terus ada sesi tanya jawab yang buat kita itu jadi diskak gitu sama orang atau audiens yang ada, kayak gitu. Itu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, langkahnya untuk kita bisa menghandle rasa takut ataupun menghandle suatu hal itu adalah yang pertama, kita bisa mengurangi rasa takut yang ada ataupun yang datang pada saat kita mulai presentasi. Ini adalah hal yang memang sering terjadi nih teman-teman, mulai takut. Tapi kenapa sih sebenarnya orang itu bisa takut? Karena ada tekanan tersendiri, ada tekanan dari dalam dirinya dia yang buat dia itu takut sendiri kayak gitu. Nah, ini pernah terjadi nih sama saya pribadi. Saya sempat ngalamin posisi di mana jadi kita ada LPJ teman-teman. Jadi di universitas itu ada LPJ akhir tahun. Nah, karena saya organisasinya tingkat UKM, tingkat universitas, jadi LPJ itu sama wakil rektor pada saat itu, sama wakil rektor, dan jadi jajarannya wakil rektor plus jajarannya dari senat universitas pada saat itu. Pada saat mulai itu presentasi, sebelum mulai presentasi, di-sharingin sama partner saya, karena saat itu saya ajak partnernya saya untuk join presentasi. Dikasih tahu sama partnernya saya, dibilang gini, Cynthia itu dosen dari hukum, kalau yang ini dosen dari fisip, yang ini nih bapak wakil rektornya bidang ini, yang ini, dan dikasih tahu banyak hal kayak jabatannya yang bikin jadinya ikut. Karena posisinya saya masih angkatan semester 2, masih tahun kedua, terus harus presentasi orang-orang yang punya peran. Nah, salahnya saya adalah pengen tahu, emang siapa sih audiensnya gitu. Nah, ini yang buat kita tuh malah ke pressure sendiri. Ada rasa takut yang muncul. Nah, ini teman-teman. Jadi, tips pertama, jangan cari tahu yang membuat kita tuh semakin takut. Jadi, ya udah, misalnya gini, kalau audiens kita siapa pada saat kita presentasi, of course. Atau pada saat kita lagi ngisi materi. Tapi sebatas kulitnya aja, contohnya gini. Audiensnya siapa ya hari ini ya, kayak gitu. Oh ya, audiensnya misalnya dari pihak dosen, terus dari pihak rektor gitu. Udah, sampai situ aja. Ketika kita sampai pengen tahu, sampai rinci, sampai detail, sampai apapun yang kita pengen tahu, itu malah nambah rasa takut. Nah, jadi ini yang harus kita handle dulu ya, untuk mengurangi rasa takut itu. Jadi, belajar untuk mengolah emosinya kita. Nah, teman-teman, perasaan takut ini berasal dari emosional. Jadi emosional itu adalah perasaan dalam diri kita. Bisa perasaan senang, sedih, cemas, khawatir, segala macam. Bukan rasional. Rasional itu yang bersifat memang sudah ada datanya, sudah ada faktanya. Padahal kita nggak tahu kan, mereka bakal gimanain kita. Tapi kita udah takut duluan. Itu yang harus di-handle dulu. Bahwa harus berpikir positif dulu. Nggak akan ada apa-apa, yang santai aja. Yang penting kita bisa maksimalin yang ada. Itu tuh yang paling penting. Nah, yang selanjutnya ini yang ketiga, ketika kita ngerasa takut ataupun cemas, kita coba cara yang ketiga. Jadi ini saya sempat coba cek-cek gitu teman-teman, info tentang terapi. Ternyata tuh ada terapi untuk tidak cemas. Nah, caranya itu adalah, nih, jadi ini ada metodenya sih teman-teman katanya. Jadi namanya itu metode EFT, Emotional Freedom Technique. Jadi itu terapi kombinasi ketukan jari di titik meridian. Di titik meridian. Ini adalah terapi yang memang sudah teruji
dan memang diakui ampuh gitu pada saat teman-teman merasa grogi atau deg-degan pada saat sebelum presentasi. Nah, ini jadi ada jari kita. Ini jari kita pakai jari karena dia memang terapi kombinasi ketukan jari, dan ini tangan kanan. Teman-teman bisa ikutin ya, yang di rumah boleh ikutin. Ini tangan kanan, ini jari kita. Nah, kita bisa ketuk kayak gini. Saya yakin saya pasti bisa menghadapi. Saya yakin saya mampu dan saya percaya diri untuk presentasi. Ini adalah memicu untuk kita nggak cemas dan kasih motivasi, kata-kata motivasi yang ada dalam diri kita. Nah, teman-teman coba minta dong videonya dihidupin, kita coba ya. Videonya boleh nggak dihidupin kira-kira? Pada mau nggak ya videonya? Videonya yang mau dihidupin? Takut ya, ya udah deh. Ini tuh gini. Ini 3 jarinya teman-teman ditaruh sini dan kasih motivasi dalam diri kita. Oke, saya yakin saya bisa. Saya yakin saya mampu. Nah, jadi pada saat teman-teman lagi grogi atau cemas, diginiin dulu. Nah, selanjutnya juga bisa stretching. Jadi stretching itu bisa dari leher gitu. Jadi teman-teman bisa giniin dulu. Terus coba dirilekskan dulu biar nggak cemas sebelum teman-teman presentasi. Itu yang ketiga ya. Next, yang keempat, dari kita cemas itu adalah tetap profesional. Nah, ini adalah sesuatu hal yang terjadi pada saat kita memediasikan sendiri. Jadi pada saat itu saya presentasi di depan pihak direktorat. Cuman tuh deg-degan banget kan. Dan yang terjadi adalah kita itu malah sedikit dicercar gitu sama pihak rektoratnya. Karena gini, pada saat itu ada visi kita yang nggak sesuai dengan yang kita jalankan. Jadi kita punya visi dan misi itu salah satunya menjadi organisasi yang memang produk-produk dari universitas. Nah, ternyata pada saat dijalankan, kita harus memperbaiki internalnya dulu. Jadi kita belum bisa bantu banyak untuk universitas. Terus rektornya tuh ngecek gitu kan. Ini kenapa nih kayak gini nih? Mana buktinya? Nggak ada nih gitu pada saat itu. Dan posisinya saat itu pada saat presentasi itu saya di depan sendirian teman-teman. Jadi saya di depan sendirian berdiri. Terus yang lainnya tuh pada duduk. Jadi di situ ada jajaran rektor dan senat dan jajaran pada saat itu penanggung jawab atau ketua dan wakil dari masing-masing UKM. Jadi ketua wakil dari periode tahun itu dan tahun selanjutnya akan datang. Nah, kita mulai dicercar tuh sama rektorat. Ini gimana nih? Kok kayak gini nih? Di posisi itu pasti ada rasa tegang. Pada saat itu saya tegang banget karena ini nggak ada yang bisa nolong. Dan saya udah mulai ngodein partner saya pada saat itu kayak udah yang mas gimana nih gitu. Ini gimana nih? Udah ngode-ngodein gitu. Dan dia karena dia tahu kita lagi dicecar, dia juga nunduk. Sudahlah kita semua nunduk di situ. Nah, kadang pasti kita akan alami kondisi kayak gitu pada saat kita presentasi atau pada saat kita sedang melakukan sesuatu hal yang ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita atau nggak sampai kepikiran kayak gitu, teman-teman. Nah, ini tetap profesional adalah yang saat itu saya lakukan adalah gini. Oh iya Pak, jika memang seperti itu, kita mungkin salah pembuatan visi misi dan kita mohon maaf untuk kesalahan yang ada. Jadi tetap ketika kita ngerasa kita salah, minta maaf. Selanjutnya, saya sempat sampaikan ya. Tapi memang kondisinya adalah saat ini organisasi ini memang membutuhkan pengendalian dari internalnya sendiri ataupun regenerasi dari internalnya dulu. Itu yang membuat kita fokus terhadap ini. Nah, setelah minta maaf, baru teman-teman bisa kasih sebuah alasan atau kasih sebuah data ataupun ke depannya dan bilang juga ke depannya akan coba saya perbaiki. Itu ya teman-teman. Jadi ketika ada sesuatu yang nggak terjadi sesuai dengan ekspektasi kita, it's okay kalau misalnya presentasi itu kita bilang, oh memang Pak ini tidak sesuai, ya kita minta maaf di sini. Beda dengan yang tadi ya, yang Krismon tadi presentasi itu kan memang untuk membuka. Ini kan pada sesi tanya jawab dan ternyata ada kesalahan. Itu berbeda ya. Nah itu data profesional teman-teman. Yang kelima itu adalah perbanyak pengetahuan. Nah perbanyak pengetahuan di sini itu berarti bahwa
ketika kita mempresentasikan, of course kita harus tahu materi yang akan kita presentasikan. Ataupun misalnya sambutan yang akan kita bawakan. Seperti itu. Jadi pada saat ini biasanya kalau misalnya handle the intimate ini biasanya terjadi pada saat presentasi ya. Ketika kita punya pengetahuan yang lebih, pasti kita lebih gampang untuk menjawabnya. Jadi, sebelum kita presentasi, cari tahu, perbanyak wawasan yang berhubungan dengan itu. Misalnya nih, teman-teman mau presentasi pertanggungjawaban, atau misalnya presentasi tentang bisnis contohnya. Jadi teman-teman baca-baca buku deh tentang bisnis gitu. Jadi ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai ataupun di luar ekspektasi kita, kita udah lebih siap untuk menghadapinya gitu ya. Nah, next ya teman-teman. Ini adalah selanjutnya ya teman-teman. Pada saat kita untuk mengondisikan diri kita sendiri. Jadi tipsnya pertama adalah jangan langsung panik. Kalau kita panik, kita blur, kita buyar, nggak tahu nih harus ngomong apa. Karena udah panik duluan, kayak saya sempat kemarin itu. Saya udah panik duluan, ini gimana ya? Udah, saya langsung bingung. Tapi ketika ada di posisi panik itu, teman-teman coba stop dulu, langsung tarik nafas dulu, relax dulu, pikirkan apa yang akan teman-teman mau bahas. It's okay, teman-teman bisa berhenti sebentar. It's okay banget. Kita pikirkan dulu, oke, rangkai dulu sedikit poin-poinnya, baru kita sampaikan, kita utarakan. Oh begini loh, begini Pak, begini Bu, kayak gitu. Jadi kalau kita panik semua akan buyar, tapi ketika kita mengalami panik, langsung handle diri kita. Oke, kayak ujungnya apa ya? Gitu. Itu ya teman-teman. Next, yang kedua itu bisa dilakukan adalah lihat catatan yang telah kita persiapkan. Jadi it's okay, biasanya kalau kita presentasi kayak gitu, kita bisa punya catatan gitu teman-teman. Kita punya catatan yang kita memang persiapkan. Nah, pada saat memang ada pertanyaan, yang memang ada hal-hal yang kita nggak tahu, kita udah lihat dulu notes itu. Oh, tadi kayaknya ada di sini deh. Kayaknya apa ya? Kita coba lihat lagi, it's okay. Bisa digunakan note ini ya teman-teman. Nah, next ya. Ini materi yang terakhir. Jadi hari ini memang sebenarnya singkat banget karena kita lebih banyak praktek seharusnya. Nih, teman-teman, sekarang yang terakhir adalah cara menutup public speaking. Jadi dari awal kita udah sempat belajar tentang gimana nih caranya membuka public speaking. Gimana caranya kita tuh untuk mengolah vokal kita biar benar-benar bisa bagus dan maksimal. Terakhir, gimana nih cara kita menutup public speaking itu sendiri. Nah, teman-teman, langkah pertama kita untuk public speaking, untuk nutupnya adalah rangkum pesan utama. Jadi sebelum kita tutup, kita bisa rangkum dulu. Oh ya, jadi tadi sudah dijelaskan teman-teman presentasinya mengenai ini, mengenai public speaking ya. Mengenai public speaking. Nah, teman-teman jangan lupa ya bahwa sebenarnya public speaking itu adalah tentang seni. Bahwa seni untuk mempengaruhi orang lain, bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, jadi teman-teman ketika sudah ada ini, kita harus tahu nih gimana cara membukanya. Membukanya adalah dengan begini-begini, gimana cara menutupnya. Menutupnya adalah begini. Nah, begitu ya teman-teman, dirangkum pesan utamanya. Kenapa tadi di awal saya sempat ngerangkum dulu materinya, karena kita ada 2 hari pertemuan. Jadi, kalau misalnya tadi kita cuma 1 hari, berarti saya harus ngerangkum materi yang ada sebelumnya secara umum, baru nanti dirangkum sama moderatornya. Biasanya kayak gitu. Yang kedua adalah menggunakan kutipan. Jadi kalau misalnya kita pengen menarik nih pembahasannya atau materinya, kita bisa gunakan kutipan. Jadi kutipannya itu bisa kita pakai di awal dan juga bisa kita pakai di akhir saat kita melakukan penutupan dari presentasi. Penutupan dari public speaking-nya kita. Ini bisa pakai kutipan lagi ya, yang relate dan juga yang hampir sama dari materinya itu. Yang ketiga, ajakan untuk bertindak. Nah, ini sama seperti tujuan kita untuk melakukan public speaking. Bahwa tujuan kita adalah to inform, menginformasikan, to persuade, gimana cara kita untuk mempengaruhi orang lain, dan to mobilize, gimana caranya kita untuk mengajak melakukan hal yang memang kita harapkan, kayak gitu. Nah, kayak contohnya tadi, oh ya teman-teman, besok kita presentasi ya, kita coba praktek ya. Nanti kita akan lihat, oh gimana nih kurangnya apa, lebihnya apa, untuk evaluasi ke depannya.
Jangan lupa ya teman-teman dipersiapkan. Nah, ada ajakan untuk bertindak. Bisa, itu bisa. Nah, selain itu, kita juga bisa nih teman-teman, ajakan untuk bertindak itu, misalnya, kita kayak sebagai anak muda nih, lagi ngomong tentang peran kita sebagai anak muda. Anak muda itu punya peran sebagai agent of change, hidden stock, social control buat bangsa. Tapi kondisinya memang saat ini, banyak anak muda yang lebih banyak untuk memikirkan diri sendiri, untuk have fun dengan teman-teman. Belum tahu nih, mereka apakah udah punya soft skill yang cukup untuk bawa Indonesia lebih maju. Nah, teman-teman, tahukah bahwa kita punya tugas itu, dan kita harus mempersiapkan diri kita. Yuk, sekarang, sama-sama kita siapkan diri kita. Sama-sama kita berjuang untuk Indonesia, biar Indonesia jadi negara yang lebih maju. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, itu contohnya, teman-teman. Yuk, ada ajakan untuk bertindak, untuk orang lain itu bisa merasakan, oh iya, ada materi sesuatu, dan kita diharapkan untuk melakukan sesuatu. Itu ya, ajakan untuk bertindak. Dan ini yang terakhir, teman-teman. Yang terakhir adalah menyampaikan pesan inspiratif. Jadi untuk menyampaikan pesan inspiratif ini, gimana caranya kita nih untuk bisa ngasih pesan inspiratif, untuk bisa memotivasi orang lain. Biasa itu akan ada materi kan, materi dan dikasih tahu kayak, oke teman-teman, dari sini kita belajar nih untuk jangan cemas. Kenapa kita harus cemas sih? Padahal cemas itu malah merugikan diri kita sendiri, bikin kita tuh malah jadi ada ketakutan dalam diri kita sendiri. Nah, dari sini, yuk sama-sama juga begini. Ada pesan-pesan inspiratif, bisa untuk motivasi juga atau apapun itu. Nah, ini yang teman-teman, poin yang bisa kita pakai pada saat kita menutup public speaking itu sendiri. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi karena tadi hari ini memang mau praktek, jadi memang materinya nggak banyak. Tapi kalau misalnya next, kita mau discuss lagi, disi tanya jawab, boleh, monggo banget ya teman-teman. Jadi saya serahkan ke moderatornya ya. Oke, Angela. Ya, benar Kak, sempat error soalnya. Bentar ya. Nah, udah, oke. Nah, gitu teman-teman ya untuk hari ini soal handle the intimate, dan tadi juga udah ada yang action soal public speaking-nya. Nah, mungkin buat teman-teman yang lain yang ada pertanyaan nih seputar materi hari ini, bisa langsung aja di chat di Zoom ini ya. Langsung aja kita tanya jawab bareng-bareng sama Mbak Cynthia. Nah, kalau dari saya sendiri, Mbak, kalau gimana sih cara Mbak Cynthia pasti kan bakal tetap menerima nih pertanyaan yang di luar ekspektasi kita. Mungkin kita udah persiapkan materi tentang apa, mungkin pertanyaan yang keluar akan seputar apa, tapi ternyata ada aja nih orang yang nanya nggak sesuai sama ekspektasi kita, dan mungkin kita kurang mempelajari soal itu. Nah, kalau dari Mbak Cynthia sendiri, gimana sih cara untuk menanggulangi hal-hal tersebut? Oke. Nah, biasa kalau misalnya nih ada pertanyaan pada saat kita ngisi materi ya, teman-teman, ada pertanyaan yang memang nggak sesuai dengan ekspektasinya kita. Sejauh ini sih sebenarnya pada saat ada pertanyaan atau apapun itu, biasa pertanyaannya akan relate dengan materi yang ada. Karena audiens juga mungkin bakal malu kali ya kalau misalnya dia ingin bertanya tapi materinya nggak sesuai. Gitu. Jadi biasanya ada sesuai. Nah, tapi ketika memang maksudnya nggak sesuai dengan materinya, atau misalnya kita nggak paham tentang materinya, kita bisa kok teman-teman tanya pendapat orang lain pada saat itu bisa juga. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Itu oke loh teman-teman. Saya pernah ngalamin itu pada saat saya presentasi di perusahaan. Nah, pada saat saya presentasi di perusahaan tuh saya nggak begitu paham tentang materi itu. Kayak gitu. Ataupun materinya ada yang memang udah lebih ke teknis, karena kita kan biasa kayak mahasiswa kan lebih banyak teori ya. Tadi pada saat itu tuh udah lebih ke teknis. Karena saya nggak tahu jawabnya gimana, karena yang pada saat itu yang nanya itu orang yang langsung tim yang memang udah profesional, saya langsung minta ke petingginya lagi. Jadi pada saat itu ada manajer yang datang juga, saya langsung tanya, iya Bapak manajer boleh bantu saya untuk jawab pertanyaannya ini nggak ya? Karena daripada kita salah menjawab gitu. Itu is okay kok teman-teman. Tuh. Itu yang jelas. Oke.
Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya mungkin soal gimana cara handle the intimate, atau mungkin barangkali ada yang mau praktek lagi ya, boleh banget Iya, sih kalau misalkan boleh banget ada loh. yang Kalau mau pengen praktek praktek. kesempatan banget. Justru kayak ini ya kesempatannya, jadi kalau misalkan nanti barangkali akan jadi public speaker nih buat ngisi acara, bisa belajar nih dari sekarang gitu. Kita Iya, bisa sama-sama benar-benar. tahu salahnya di mana, benernya di mana gitu. Kalau dulu pertama banget nih Mbak Cynthia, selain dari kemarin kan ada les itu ya, les yang public speaking yang di English itu ya, maksudnya kayak bahasa Inggris. Itu selain itu gimana sih cara Mbak Cynthia bisa sampai di titik hari ini nih? Maksudnya kayak jadi semakin percaya diri, semakin bisa menghandle kecemasannya sendiri. Itu prosesnya yang paling jadi titik balik tuh gimana? Nah, kalau misalnya untuk yang itu ya, jadi pada saat saya udah mulai les itu, yang jadi titik balik itu sebenarnya adalah pada saat saya udah mulai mengambil keputusan bahwa oke, harus lebih baik lagi. Jadi ikutan lomba kan, udah mulai oke deh ikutan lomba deh, dan lomba yang berhubungan dengan public speaking. Nah, itu yang jadi titik balik sebenarnya, karena ngerasa gini, saya udah pernah ngalamin hal yang bahkan kayak deg-degan banget gitu, kayak harus speaking. Pada saat itu lomba public speaking, saya aja nggak bisa bahasa Inggris banget, kayak biasa, bener-bener aduh, cuma bisa ya sama no lah gitu. Ikutan lomba public speaking pakai bahasa Inggris dilihat, dan pada saat itu rame pesertanya. Jadi ketika saya udah pernah ngalamin hal yang buat challenge diri saya, jadi saya lebih ngerasa kayak, ya udah pede, udah pernah ngalamin ini, ketika udah ngalamin untuk hal selanjutnya, udah ngerasa ya udah lebih ya udah gitu, kayak let it flow aja. Nah, that's why kenapa hari ini sebenarnya tadinya mau pengennya lebih banyak praktek ya teman-teman, lebih banyak praktek, karena saya pengen buat itu ke teman-teman, ngerasakan challenge itu, pengen ngomong di depan orang, terus kita bisa review bareng-bareng plus minusnya apa. Setelah itu, ke depannya kalau teman-teman memang pengen jadi public speaker, udah latih, kenapa? Udah pernah langsung praktek online di acara workshop nasionalnya hari ini ILAB kayak gitu. Itu sih. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak. Satu dari Ava. Tadi kan cara menurunkan stres atau ketegangan itu, berapa lama sih sebelum presentasi? Tadi titiknya apa aja lupa nggak kelihatan. Itu katanya Kak, dari Ava ya. Kayak bagaimana sih cara menurunkan stres atau ketegangan itu kira-kira berapa lama idealnya sebelum presentasi akan kita mulai? Oke, cara mengurangi stres ya. Oke, cara mengurangi stres ya. Nah, kalau teman-teman kalau misalnya cara mengurangi stres plus sebentar, ini sedikit ada masalah di jaringan. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Tadi pertanyaannya dari siapa? Dari Ava. Ava ya? Ya, dari Ava. Nah, cara kita mengurangi stres pada saat public speaking ya? Pertanyaannya, cara mengurangi stres pada public speaking sama idealnya tuh berapa lama sebelum kita mau presentasi? Kayak cara misalnya langkah tadi kan mungkin ada peregangan, ada gimana cara mengurangi stres itu idealnya sih berapa lama sebelum kita bakal mulai presentasi gitu. Oke. Nah, teman-teman, cara kita mengurangi stres pada saat kita public speaking itu tadi bisa digunakan itu kayak teknik-tekniknya ya teman-teman, kayak tadi pakai tangan, setelah itu kita bisa kayak refleksikan di leher kita, kayak gitu. Biasa kalau saya mengurangi stresnya saya, yang saya lakukan adalah saya itu lebih concern dan lebih fokus untuk jalan-jalan dulu. Atau ngajakin orang sekitar kita ngomong dulu. Jadi kita nggak ngerasa kebawa pikiran gitu loh, lagi ini nggak kepikiran banget. Jadi kayak lebih biasa aja kayak gitu. Nah, idealnya waktunya yang kita gunakan untuk persiapan pada saat kita public speaking itu, dia nggak stres itu bebas kok terserah kita. Tapi kalau mau, persiapannya 10 menit aja. 10 menit sebelum kita
10 menit nih sebelum kita mulai untuk speaking atau mulai kita ngomong depan, itu kita siapkan diri kita aja, lebih kayak tarik nafas dulu, terus kayak pakai gerakan tadi, terus coba baca-baca materinya, itu udah cukup kok teman-teman sebenarnya 10 menit itu kayak gitu. Oke. Lanjut lagi, masih ada pertanyaan dari Kristanto. Kalau semisal presentasi yang mempunyai batas waktu, misalnya 7 menit nih, bagaimana cara kita presentasi dengan baik agar poin tersampaikan, tapi tidak dengan pace yang terlalu cepat? Oke. Cara agar presentasinya itu lebih baik ya. Tapi yang ada batas waktunya gitu, Kak. Misalkan kayak maksimal 3 menit atau maksimal 7 menit. Itu gimana biar tapi nggak terlalu cepat-cepat. Oke. Tidak. Oke. Jadi gini, caranya kita untuk presentasi yang baik, pasti ada waktunya. Ini teman-teman, ini memang sering nih terjadi pada saat kita itu di peserta lomba ya. Biasanya tuh kalau sepengalaman saya tuh 15 menit biasa kasih waktu, padahal materi banyak banget. Nah, ini juga penting banget, karena waktu itu ada timingnya, dan itu dinilai sama juri sebenarnya pada saat kita lomba. Nah, yang saya lakukan pada saat itu adalah, kita latihan dulu, sebelum kita presentasi, kita latihan dulu, kita menghabiskan waktu berapa lama sih untuk kita nyampein materi itu. Bisa direkam juga, teman-teman. Direkam, ketika kita ngerasa itu udah lewat dari waktunya. Berarti, kita cut lagi poin-poinnya. Jadi, pasti ada poin kan? Pasti ada poin yang benar-benar urgent, yang urgent banget, yang lumayan nggak terlalu urgent banget. Nah, itu yang bisa teman-teman kita cut dulu. Jadi, kita cut aja yang sekiranya memang nggak begitu urgent banget, kita cut dulu. Yang urgent banget, kita maksimalkan di situ. Nah, itu sih, biar bisa maksimal. Karena sempat juga kita ngalamin ini nih, teman-teman. Waktunya terbatas, tapi kita pengen semuanya masuk kan. Karena sebenarnya ada ini, kan ada proposal, biasanya ada proposal atau hard file yang kita kasih ke juri juga. Misalnya nih teman-teman, ada yang memang urgent banget, terus teman-teman butuh untuk presentasikan itu, tapi udah nggak ada waktu. Nah, kita bisa bilang, iya Bapak Ibu juri, untuk materi terakhir ini adalah materi ini. Nah, itu ada di halaman 53, jadi kita kayak sosok pinter gitu loh, ada di halaman 53, nanti kan juri langsung lihat halaman 53 mengenai ini. Nah, gitu bisa. Untuk menghemat waktu juga bisa. Gitu. Ini ada lanjut ya Kak, dari Tita, ini katanya ada berkaitannya sama pertanyaan Kristanto. Kalau misalnya ada presentasi untuk event, saya lebih sering menyusun skrip dulu untuk PPT. Nah, menurut Kakak, ini sebenarnya baik nggak sih untuk seorang public speaker? Jadi kita bikin skrip dulu pada saat presentasi event. Lalu? Jadi sebelum menyampaikan itu biasanya sambil bikin PPT gitu, kayak mungkin nggak menyampaikan aja gitu. Jadi ada pendamping gitu, itu mungkin dari Tita. Tapi ini kayaknya saya sedikit ini ya teman-teman, sorry ada kendala teknis, jadi nggak begitu kedengeran suaranya Angela. Coba nih, saya baca ya dari chatnya ini juga ya, dari kita ya. Biasanya kalau saya presentasi untuk event, saya lebih sering menyusun skrip dulu untuk PPT yang akan disampaikan. Menurut Kakak itu sebenarnya baik nggak buat seorang public? Sering menyusun skrip dulu untuk PPT. Ini kaitannya dengan pertanyaan. Contohnya nyusun skrip karena ada batasan waktu. Sering menyusun skrip dulu untuk PPT. Nah, oke. Nah, ini skripnya skrip yang gimana, Tita? Oke. Nah, it's okay kok teman-teman kalau misalnya kita mau PPT, mau ngasih materi, kita bisa susun skrip dulu, it's okay. Karena pada saat kita nyusun skrip, itu untuk memaksimalkan daripada presentasinya kita. Jadi biar lebih matang, nggak apa-apa, nggak masalah kok kalau kayak gitu sebenarnya. It's okay kok, nggak masalah. Oke. Ini masih ada lagi Kak, dari Putra. Tadi kan cerita nih Kak, soal pengalaman presentasi di depan orang yang jabatannya lebih tinggi.
Nah, tipsnya dong terutama kalau di depan senior, apalagi di tempat kerja. Oke, tipsnya ya, kalau misalnya kita, terima kasih Putra buat pertanyaannya. Jadi tipsnya kalau misalnya ini kita lebih, of course kita harus siapin materi kita semaksimal mungkin. Ini biasa kalau kita misalnya nih pada saat itu saya itu posisinya nggak bikin PPT, jadi yang bikin PPT itu adalah tim saya, tim dari sekretaris sama bendahara dikombin, terus mereka satukan file materi baru kasih ke saya. Saya minta sama timnya, minta tolong ya Mbak ngasih materinya jangan hari H sebelumnya. Jadi pada saat sebelumnya saya bisa pelajari dulu, baca-baca dulu kan. Kita bisa baca dulu, pelajari dulu. Sekiranya memang ada yang kurang kita bisa tambahkan. Nah, jadi itu dulu teman-teman satu. Persiapkan materinya kita semaksimal mungkin. Karena mereka itu udah lebih hebat dari kita kan. Yang kedua, pada saat kita presentasi, kita harus jaga sopan santun, attitude. Attitude yang kemarin kita sempat bahas tentang attitude. Nah, itu teman-teman bisa maksimalin attitude-nya kita. Salam dulu, sapa dulu. Ketika memang ada hal yang sekiranya tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena mereka kan lebih tinggi kan ya, jawabannya lebih hebat. Saya bisa juga minta maaf ketika memang kita ada lakukan kesalahan atau apapun, itu juga bisa. Terus, pada saat presentasi, tipsnya juga adalah mengatur vokal. Jadi biasanya orang yang lebih tua, beliau-beliau ini tuh, kalau kita presentasinya biasa, datar, mereka nggak akan merhatiin. Karena makan mereka tuh sibuk banget loh. Kegiatan mereka banyak sih. Mereka akan, oke lah, baca bentar, terus kadang main HP gitu. Nyambi gitu loh, disambi kegiatannya. Jadi tadi yang vokal kemarin kita pelajari itu penting banget teman-teman. Kita mulai mainkan vokal kita, mainkan gestur tubuh kita. Jadi buat dia itu nggak, natapannya tuh nggak berubah dari kita. Kayak gitu. Nah itu ya Putra untuk tipsnya untuk presentasi di depan orang yang mungkin lebih hebat dari kita atau lebih punya pengalaman dari kita. Nih, ada lagi Kak dari Ava, mau bertanya, saya pernah ikut presentasi, sudah siap materi dan lain sebagainya, sudah nggak nervous, tapi kok pas di panggung atau di depan umum, yang mau kita omongin jadi hilang gitu ya Kak, itu gimana solusinya? Oke, ya. Itu lumayan sering teman-teman terjadi, itu masalah yang memang public speaker sering alamin ketika sebelum mulai, kayaknya fine aja deh. Tapi pada saat udah mulai di panggung, blank, bingung, kayak gitu. Nah, bisa kita lakukan tips yang pertama adalah latihan dulu depan kaca. Jadi teman-teman kalau misalnya kita latihan di depan kaca, kita kan udah lihat diri kita nih. Udah ngelihat, oh ini nih kita nih begini nih. Kita udah lihat diri kita udah tahu diri kita sendiri, udah kelihatan. Jadi paling nggak kita udah sedikit mengurangi nervous. Yang kedua, latihan ngomong di depan orang. Jadi cari partner kamu, cari orang yang bisa, aku mau latihan nih public speaking, dengerin dong please, dengerin dong gitu. Nah, it's okay, minta sama mereka untuk liatin dulu ya. Yang ketiga, direkam. Coba direkam dulu, oh, udah pas nggak ya, grogi nggak ya. Nah, baru setelah kita udah siapin matang-matang banget, udah latihan depan kaca, latihan di depan orang, ketemu langsung sama partner kita. Nah, kita bisa, yang terakhir itu adalah kita bisa tadi, kayak stretching tadi, kayak santai, kalem gitu. Oke, bisa, aku pasti bisa. Terus kayak refleksikan diri dulu, setelah itu udah selesai. Tapi jangan lupa teman-teman, ketika kita ngomong di depan umum, apalagi misalnya nih, kita masih awal-awal nih, lagi mau coba, lagi belajar, bikin poin-poinnya. Karena pada saat saya lomba kemarin itu, ada teman saya yang ikutan lomba juga pada saat itu, dia lupa dan dia blank, bener-bener blank harus ngomong apa. Karena yang dihafal tuh adalah kata-kata teksnya. Misalnya, pengalaman adalah guru yang baik. Karena guru adalah yang selalu ada, saya contoh kayak gitu. Itu kan terlalu textbook banget. Beda dengan kita pengalaman itu guru yang baik. Guru yang baik itu berarti dia yang bisa membantunya gitu. Jadi kita bisa kembangkan. Nah, itu ya teman-teman. Gitu ya, Faya, untuk bisa membuat biar kita nggak lupa ingatan pada saat kita mulai di panggung. Oke, lanjut lagi dari Kristanto. Ketika menjadi public speaker, secara otomatis kita akan jadi center of attention. Nah, apakah ada saran mengenai gestur tangan ataupun gestur tubuh? Apakah kita perlu juga nih untuk berjalan mendekati audiens? Oke.
kalau kita jadi public speaker pasti kan kita jadi center. Nah, kalau untuk gestur tubuh, is oke kalau maksudnya, nih, saya pribadi orangnya kinestetik. Jadi kalau ngomong tuh suka yang, jadi begini, nih, suka yang kayak gitu. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya memang begini, is oke. Atau misalnya cuman kayak, tapi, nah, misalnya tangan kita mau gimana, gayanya mau gimana, itu bebas terserah kita. Pada saat kita ngisi materi, atau pada saat kita ke depan gitu, is okay juga kalau kita mendekati audiens. Karena ketika kita mendekati audiens, mereka ngelihat kayak, oh ada pergerakan gitu. Kita kan kemarin belajar bahwa 58% itu adalah gestur tubuh. Dia lihat ada pergerakan, audiens akan lihat mata kita kemana. Jadi itu juga penting, nggak apa-apa, is okay banget. Kadang, sometimes ketika saya nggak harus jadi speaker ya, pada saat saya jadi MC, pun, yang saya lakukan adalah akan ada waktu untuk saya akan dekati audiens dan saya berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi berdiri di depan mereka, berdiri di tengah mereka, ya tapi ya nggak ke belakang karena kasihan kan audiensnya harus nengok banget ke belakang. Jadi kayak gitu, itu is okay banget, nggak apa-apa, biar kita lebih dekat sama audiens kita. Oke Kak, ada lagi dari Nuriza. Ini hampir sama sih Kak, tadi yang aku tanyain ya, bagaimana cara mengatasi jika ada pertanyaan dari audiens yang di luar kemampuan kita, terutama ketika sedang speaking. Apakah boleh sih untuk melakukan searching kalau misalnya memungkinkan? Oke. Nah, terima kasih Liza untuk pertanyaannya. Jadi pada saat kita ada nih yang nggak tahu materinya kenapa, it's okay kok teman-teman. Jadi gini, kita pakai trik juga. Dia misalnya mau nanya nih, dia mau nanya tentang A atau tentang B. Tadi kayak yang tips pertama itu kita bisa nanya sama orang yang memang lebih ahli, lebih hebat daripada kita. Itu bisa yang satu. Yang kedua, kita bisa searching, tapi kayak kita gimana ya? Kita tuh curi-curi waktu gitu loh. Jadi, iya Kak, mau nanya dong Kak, apa sih Kak maksudnya daripada entrepreneur itu? Misalnya gimana gitu, entrepreneur itu. Karena kan gini Kak, pada saat kita, pasti mereka kalau ngejelasin tuh nggak cuma, Kak apa itu entrepreneur, nggak gitu. Pasti kayak, Kak apa sih Kak entrepreneur itu Kak? Padahal tuh gini, kita kan masih muda ya Kak ya. Dan waktu kita wawasan kita kan sedikit banget. Kan ada momen di mana mereka kan akan memberikan penjelasan lebih detail tentang pertanyaannya mereka. Itu waktu kita untuk searching. Kalau misalnya kita emang nggak menguasai materinya ya. Saya juga kadang kayak gitu kalau teman-teman. Jadi kadang kalau saya nggak tahu itu maksudnya apa, terus pada saat audiensnya itu nanya, terus dia kasih penjelasan tentang pertanyaan itu waktu saya buat bener-bener searching kayak, itu bisa diakalin gitu caranya. Ini ada lagi. Ketika ngomong itu, bentar Kak. Nah, ini nih. Nah, ketika ngomong itu dan disampaikan di depan orang yang kita kenal, kok malah justru timbul rasa takut ketika berbicara ya? Tips dan triknya dong, Kak. Jadi lebih awkward gitu, Kak, kalau di depan orang yang kita kenal gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita di depan orang yang kita kenal duluan ya, sebenarnya nggak masalah. Misalnya gini, sorry. Saya pusing ini. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi presentasi nih di depan orang yang kita kenal, itu sebenarnya ketika kita ngerasa takut atau cemas, itu tuh dari dalam diri kita juga, teman-teman. Itu dari bawah sadar kita kayak, aduh takut nih. Jadi memang beneran takut. Jadi yang kita lakukan adalah jangan takut dulu. Kalaupun misalnya kita presentasi di depan orang yang kita kenal. Yang kedua, kita kan takut nih presentasi di depan orang yang kita kenal. Sebelum kita presentasi depan orang yang kita kenal, kita presentasi dulu ke teman kita. Jadi takutnya dia bilang dulu, karena takutnya udah ke store dulu ke teman kita yang sebelum kita presentasi ke teman-teman yang lain gitu. Jadi diakalnya bisa kayak gitu. Jadi ibaratnya latihan 2 kali gitu loh untuk presentasi. Jadi pas ngomong ke temennya udah disampaikan kemarin gitu ya Kak? Iya, kayak gitu. Jadi misalnya nih kita udah ngomong nih ke teman kita kan misalnya takut nih presentasi depan teman. Contohnya jadi deh di kelas itu kita biasanya belajar, terus dosennya minta kan, coba kamu belajarin presentasikan ya sistem JIT, contohnya kayak gitu. Nervous nih presentasi depan teman-teman kelas gitu. Kalau misalnya memang masih takut, kita bisa presentasi ke teman dekat kita dulu. Kayak, aku besok presentasi di kelas disuruh ibu ini. Dengerin dong presentasinya. Jadi rasa takut kita tuh udah ke share duluan ke
teman dekat kita yang lain. Jadi mengurangi rasa takut yang selanjutnya. Tapi balik lagi kok teman-teman, sebenarnya rasa takut itu tuh bisa kita handle dengan cara latihan di depan kaca. Latihan di depan kaca itu udah paling best banget. Terus sering-sering ngomong sendiri. Jadi saya tuh juga lumayan sering ngomong sendiri pada saat di kamar mandi. Jadi itu latihan banget, bisa dipakai buat latihan. Kalau kita di kamar mandi, kita bisa ngomong sendiri. Entrepreneur tuh tentang ini loh. Jadi caranya kita adalah gini. Dan sebelum saya begini kan, sebelum saya misalnya terjun di public speaking, sebagai speaker, saya juga ikutan workshop dan juga ikutan belajar dari teman-teman yang lain. Dan semua public speaker melakukan itu. Mereka melakukan itu, mereka ngomong sendiri kamar mandi dan segala macam, sampai pada akhirnya saya niru. Tapi itu sangat-sangat works banget teman-teman untuk kita bisa lebih improve ilmunya kita, knowledge-nya kita. Oh ya, ngomong-ngomong soal temen nih Kak, nah gimana sih kita memilih teman yang asik buat kita ajak belajar public speaking nih? Kan kadang ada temen yang malah nggak suportif gitu. Itu kira-kira gimana sih tipsnya? Nah, memilih temen ya, memilih temen biar cari temen yang oke ya. Bisa jadi gini, kita kalau misalnya teman kan pasti banyak nih teman-teman. Nah, kita cari aja teman-teman yang memang sekiranya dia kayaknya punya bakat deh di bidang public speaking, atau enggak sekiranya kayaknya dia memang udah punya pengalaman deh di bidang speaking kayak gitu. Itu oke banget. Jadi pada saat itu kita mulai sharing kayak, kita mau minta tips dong, minta trik dong. Jadi kita bisa deketin teman tertentu. Kalau saya pribadi, saya tipe orangnya gitu. Misalnya gini, saya tuh butuh banget ilmu tentang public speaking. Saya deketin orang yang bisa public speaking. Jadi caranya adalah cari kenalan baru, kayak misalnya kakak itu tuh jago public speaking loh, Sin. Terus kayak saya hanya deketin, saya kayak chat dulu kayak, oh kak salam kenal ya kak, saya Cynthia gitu. Kapan-kapan boleh dong kak sharing tentang public speaking. Lama-lama kita jalin relasi yang baik. Nah ketika kita memang membutuhkannya itu, atau ketika kita pengen sharing, udah lebih tahu lagi tentang itu. Kayak gitu. Bisa jadi cari relasi keluar biar lebih bagus. Ada lagi dari Widodo. Ketika berbicara di depan umum, kadang ada beberapa audiens yang fokusnya luar biasa sampai tidak kedip. Nah, hal ini itu membuat kita ingin tertawa, bahkan menjadi tidak fokus. Gimana caranya mengatasi hal tersebut ya, Kak? Gimana ketika kita lagi berbicara? Ada audiens yang fokusnya luar biasa, jadi sampai merhatiin banget gak kedip gitu, Kak. Nah, jadi mungkin kita bakalan geli kan, pengen ketawa. Nah, itu gimana sih cara handle-nya? Gimana? Pada saat kita ngomong, dia malah, jadi pada saat kita ngomong, dia malah fokusnya ke kita, bukan ke materinya fokus, kita gitu. Ya, fokus banget gitu. Cara handle-nya gimana ya kayak gitu ya? Gak pernah sih ngalamin yang kayak gitu. Tapi ya, kembali lagi sih teman-teman, nanti kayak coba diarahkan aja ke materinya lagi. Misalnya nih kita lihat lagi ke PPT aja, oh yang ini ya, kayak gitu. Jadi kan dia nggak mungkin ngeliat kita terus kan. Contohnya kayak gitu sih bisa. Tapi kalau ini saya nggak pernah ngalamin, jadi saya nggak tahu sih. Dan saya juga nggak tahu ini jawabnya gimana. Jadi kadang kan ada yang merhatiin speakernya tuh sampai bener-bener dalam lamunan gitu. Jadi malah bikin speakernya yang gagal fokus gitu. Gagal fokus. Jadi ya memang harus dibalikin lagi ke materinya. Oke teman-teman, fokus lagi. Untuk pertanyaan dari teman-teman, udah itu sih Kak, itu aja. Dari teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi. Ini dari Kak Cynthia, mungkin ada kayak tips and trick gimana cara, mungkin kan ini masih banyak yang takut-takut ya Kak, kayak tadi masih belum berani nih buat latihan, buat ngomong ini, padahal virtual kan gitu. Nah, itu gimana sih untuk motivasi ke depannya? Ya, teman-teman, jadi gini, kalau misalnya public speaker itu, kuncinya adalah percaya diri. Nah, kita bisa ngelatih percaya diri kita itu dimulai dari hal yang sekitar kita. Entah kita ngomong dari orang sekitar kita, atau misalnya gini, ketika ada kesempatan, kita maksimalin kesempatan yang ada, gitu, biar nggak lewat gitu aja gitu loh teman-teman. Nah, ini adalah salah satu peran penting kita dari dalam diri kita sendiri. Oke, aku harus belajar, karena ketika aku belajar, aku bisa dapat sesuatu yang lebih baik. Jadi diniatkan dulu dalam diri, ketika udah ada, kita tinggal praktekin. Karena sebenarnya sejatinya ketika kita belajar, itu hanya akan jadi pembelajaran dan hanya akan jadi teori.
Tetapi ketika kita mulai mencoba menekuninya dan mempraktekannya, itu akan menjadi implikasi yang baik untuk diri kita dan juga ke depannya. Nah, dari saya itu aja sih sama teman-teman. Pokoknya semangat selalu. Saya yakin someday teman-teman akan jadi public speaker yang bagus. Yang penting terus latihan. Dan ketika nanti teman-teman ingin nih sharing tentang public speaking atau teman-teman ingin sharing apapun itu, teman-teman bisa kontak aku, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. It's okay dan it's free. Gitu. Oke, terima kasih banyak buat Kak Cynthia untuk 2 hari ini ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah join webinar iLab untuk 2 hari ini tentang public speaking. Semoga materi public speaking ini bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik, terutama dalam public speaking. Nah, sebelum menutup webinar hari ini, kita mau foto bersama dulu nih. Buat teman-teman yang berkenan, tolong bisa nyalain kameranya ya. Kita bakal foto bersama lagi kayak kemarin. Silakan buat teman-teman. Gak apa-apa, nggak usah malu-malu. Oke, lagi kita tunggu. Oke, udah. Mungkin cukup ya, bisa kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Cynthia. Thank you teman-teman, sukses selalu.